Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang technical analysis recap. Jadi, di sini kita akan membahas materi dari video pertama kali sampai yang terbaru ya. Di sini kita akan membahas satu persatu pokok-pokok dari materi yang sudah kita jelasin kemarin. Nah, bahasanya itu kita kelompokkan menjadi 6 bagian. Yang pertama dimulai dari candlestick, yang kedua ada support and resistance, yang ketiga ada supply and demand, yang keempat ada market structure, yang kelima ada chart pattern, dan yang terakhir ada Fibonacci. Oke, di sini kita akan mencoba membahas poin yang pertama yaitu candlestick. Nah, harusnya di bagian candlestick ini teman-teman udah nggak bingung ya, dimana candlestick di dalam grafik itu ada dua, yang pertama bearish dan bullish. Jika harga naik itu namanya candle bullish, warnanya hijau. Nah, sedangkan candle penurunan itu namanya bearish, warnanya merah. Nah, candle bullish ini naik adalah representasi dari buyer, sedangkan candle merah atau turun adalah representasi dari seller. Nah, di sini contohnya di Bitcoin ini di candle daily-nya. Nah, teman-teman bisa lihat candle yang hijau ini merupakan candle buyer yang cukup kuat. Nah, sebelumnya itu ada candle merah kecil itu doji, artinya di sini seller susah payah ya untuk menurunkan harga. Nah, di materi tentang candlestick ini kita akan belajar materi yang sebelumnya itu jenis-jenis candlestick yang berguna jika kita gunakan untuk patokan trading. Yang pertama teman-teman harus lihat itu engulfing, di mana candle sebelumnya itu dimakan penuh oleh candle setelahnya. Nah, ini adalah contoh dari bullish engulfing. Nah, bullish engulfing ini biasanya dipakai untuk tanda bahwa market itu bayarnya take over market, lalu biasanya ini akan ada koreksi dikit lalu kenaikan. Nah, sama halnya dengan bearish engulfing, misalkan gini. Nah, ini berarti di sini artinya potensi seller untuk menurunkan harga. Nah, ini adalah materi dari candlestick. Lalu di candlestick ini rasanya nggak perlu kita jelasin panjang lebar ya. Kita langsung lanjut ke SNR. Di bagian support and resistance ini kita akan mengelompokkan bahwa support and resistance itu dibagi dua. Yang pertama ada support and resistance klasik. Nah, yang kedua ada support and resistance dynamic gitu ya, atau support and resistance dinamis. Nah, SNR klasik ini adalah SNR yang kita gunakan menggunakan tools yang ini ya. Jadi garis horizontal ini adalah contoh dari support and resistance klasik. Misalkan di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh kita menggunakan support and resistance klasik. Nah, kalau yang dinamis itu teman-teman bisa menggunakan bantuan indikator EMA ataupun MA. Nah, jadi jika teman-teman ingin menggunakan indikator EMA atau MA, cara bacanya adalah jika harga bergerak di bawah EMA atau MA, berarti garis indikatornya itu dijadikan sebagai resisten. Nah, misalkan kita kasih contoh ya, di sini kita punya EMA misalkan, ada MA. Nah, di sini teman-teman bisa lihat posisi Bitcoin ada di atas MA20 ini. Ini tertahan ya. Nah, jadi MA20 ini adalah support dinamis dari Bitcoin dari perspektif daily. Nah, jadi ekspektasinya selama MA20 ini tidak tembus, dia akan bermain di atas MA. Nah, kalau misalkan ini adalah contoh penggunaan MA sebagai support. Misalkan kita coba cek di time frame kecil. Nah, di sini oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini harga baru saja breakout ya. Nah, sebelum harga bisa breakout ini di area yang ini, posisi harga kan di bawahnya MA nih. Nah, berarti MA20 dan MA50 itu sebagai resisten. Nah, sesimpel itu penggunaan support and resistance dinamis.
Jadi gampangnya adalah jika harga market sekarang itu di bawahnya MA, berarti marketnya dalam posisi bearish karena ada di bawah. Sedangkan jika harga ada di atasnya garis MA, maka bisa kita simpulkan marketnya sedang posisi bullish. Nah, itu untuk support and resistance. Lalu kita melanjutkan ke poin ketiga, yaitu supply and demand. Di supply and demand ini itu sama dengan konsep support and resistance, bedanya jika SND itu bentuknya zona. Nah, zona seperti ini. Nah, jika zona seperti ini itu kita sebutnya supply and demand. Misalkan di sini. Nah, di materi supply and demand ini yang teman-teman wajib tahu itu bahwa bentuk dari supply and demand itu ada 4. Nah, yang satu ada rally, base, rally. Itu bentuknya rally, base, rally. Nah, rally base rally ini adalah pola lanjutan. Yang kedua kita kenal sebagai drop, base, drop. Nah, ilustrasinya seperti ini. Drop, base, drop. Nah, jadi rally base rally dan drop base drop ini adalah pola-pola lanjutan. Jika rally base rally adalah lanjutan kenaikan, sedangkan drop base drop adalah lanjutan penurunan. Lalu apa sih gunanya kita nandai rally base rally atau drop base drop? Nah, fungsinya adalah zona base-nya. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai acuan untuk kita mau open posisi. Nah, jika rally base rally kita tandai, nanti ketika market retest kita akan ambil posisi buy. Nah, ini untuk kasus rally base rally. Sedangkan drop base drop itu sama, kita tandai zonanya. Lalu ketika market retest di sini, kita akan open posisi sell dan market turun. Nah, ekspektasinya ini. Lalu selain rally base rally dan drop base drop, kita juga mengenal istilah rally base drop dan drop base rally. Nah, kedua jenis supply and demand ini merupakan pola-pola reversal ya. Ini adalah pola reversal. Nah, untuk rally base drop itu gerakannya naik, lalu membuat base, lalu turun. Nah, ini adalah reversal dari posisi bullish ke bearish. Nah, untuk drop base drop itu kebalikannya, marketnya turun, sideways, lalu marketnya naik. Nah, ini adalah pola-pola reversal. Itu untuk supply and demand. Lalu kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu market structure. Nah, di struktur market ini kita akan membagi dua juga. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan market structure klasik atau konvensional, dan yang kedua bisa menggunakan market structure dinamis. Untuk bagian market structure yang konvensional atau yang klasik, teman-teman tinggal lihat saja. Jika market terus break atas dan membuat swing high baru, maka kita bisa kategorikan ini sebagai uptrend. Sebaliknya, jika market konsisten membuat low baru, nah ini berarti marketnya sedang downtrend. Nah, contoh market uptrend teman-teman bisa lihat di sini. Kita bisa lihat untuk chart Bitcoin yang ini misalkan. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada low dan ini ada high. Nah, di sini marketnya break. Nah, berarti ini menjadi higher low kan. Nah, ketika ini higher low, berarti ekspektasinya market ini ketika turun akan membentuk higher low sebelum melanjutkan kenaikannya. Nah, itu adalah ekspektasi kita. Nah, selain market structure konvensional atau klasik, kita juga bisa menggunakan alat bantu MA, yaitu MA 200. Kita nyalain dulu. Nah, kita hapuskan yang 2. Kita menggunakan MA 200 ya di sini. Nah, cara bacanya cukup sederhana, teman bisa lihat di sini. Jadi, jika harga atau market bergerak di atasnya MA 200, berarti kondisi ini
bullish. Nah, jika market bermain di bawahnya MA200 berarti ini adalah kondisi bearish. Nah, itu adalah cara untuk menentukan market structure berdasarkan garis MA. Poin selanjutnya kita akan membahas chart pattern. Nah, di chart pattern ini kita sudah menjelaskan ya di video-video sebelumnya jika chart pattern itu tidak bisa berdiri sendiri. Pertama-tama teman-teman harus menghubungkan antara swing high dan swing low. Nah, dari hasil menghubungkan swing high dan swing low itu biasanya market condong membentuk pola tertentu. Nah, kita akan mencoba untuk menghubungkan swing high yang di sini lalu dengan swing low yang di sini. Nah, dari ini teman-teman bisa lihat bahwa market Bitcoin itu membentuk pola bull flag. Di sini adalah flag pull-nya, ini adalah flag-nya, lalu ini adalah target dari bull flag-nya. Ini adalah flag pull juga di sini berarti. Nah, ini adalah flag pull juga. Nah, ini adalah contoh penerapan dari penggabungan swing ya. Jadi kita gabungkan swing yang ada, setelah itu kita baru mencari cheat sheet-nya, pattern-nya itu apa gitu. Nah, kita akan coba untuk mempertajam lagi, kita akan coba untuk cek Bitcoin di time frame kecilnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, jika teman-teman menggabungkan swing ini, nah, secara tidak langsung teman-teman juga bisa melihat bahwa Bitcoin masih respect terhadap support trendline ya. Lalu teman-teman jika menghubungkan yang atas ini, nah ini biasanya bentuk-bentuk ini selain megaphone ini juga biasa disebut broadening wedge ya gitu. Nah, biasanya broadening wedge itu arahnya kalau dia di atas gini, kalau dia break bawah bisa jadi tanda untuk penurunan. Nah, ini teman-teman harus cek lagi nantinya untuk konfirmasinya segala macam. Yang jelas penggunaannya adalah dengan cara teman-teman menggabungkan antara swing-swing terdekatnya. Nah, itu untuk chart pattern. Lalu di bahasan terakhir yaitu Fibo. Nah, Fibo di sini kita kemarin belajar bahwa Fibo itu yang umumnya ada dua. Yang pertama ada Fibo retracement atau internal dan ada Fibo extension atau eksternal. Nah, Fibo internal ini adalah Fibo untuk mencari retracement, entah itu penurunan atau kenaikan sebelum melanjutkan tren. Contoh penggunaan Fibo retracement adalah jika teman-teman di sini menentukan titik A, B, C. Nah, ini adalah A, lalu ini B, lalu ini C. Nah, untuk menentukan panjangnya titik C, teman-teman bisa menggunakan Fibo retracement dengan menarik dari titik A menuju titik B. Nah, teman-teman tinggal tandai Fibo 618 dan 786. Nah, itu untuk titik C. Nah, ini untuk posisi bullish. Jadi, area C ini potensi kita untuk masuk ke market. Sebaliknya, kalau posisi bearish, teman-teman bisa lihat market ini A, B, C. Nah, di sini sama ya. Ini adalah A, B, C. Nah, ini adalah kondisi penggunaan Fibo di kondisi bullish dan kondisi bearish. Lalu Fibo eksternal atau Fibo extension ini biasa dipakai untuk jarak gitu. Untuk menghitung target. Kan setelah kita menentukan ABC, kita bisa menentukan A, B, C, D. Nah, jadi ini adalah A, B, C, D. Nah, kita bisa menentukan titik C itu menggunakan Fibo internal, lalu menentukan tujuan target D itu menggunakan Fibo eksternal. Kita tarik dari B ke C, lalu kita gunakan angka Fibo eksternal. Nah, ini adalah penggunaan Fibo internal dan eksternal dalam posisi bullish. Sekarang kita akan mencoba ilustrasikan ke posisi bearish. Jadi di sini ada titik A, B, C, lalu D. Nah, ini adalah A, B, C, D. Menentukan titik C itu dari A ke B. Nah, lalu menentukan titik D itu adalah B ke C.
Nah, ini adalah contoh penggunaan dari VIBO internal dan VIBO eksternal atau extension. Oke, jadi sekian dulu bahasan kita di Technical Analysis Recap. Jadi harapannya teman-teman di sini bisa menggunakan technical sederhana untuk membantu menaikkan probabilitas teman-teman dalam trading, baik di kripto maupun forex. Oh iya, untuk teman-teman yang lagi belajar trading, baik kripto maupun forex, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Di situ teman-teman bisa lihat PDF untuk belajar ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye.